Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa sharing, bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah tema yang penting untuk kita pahami, yaitu tentang istilah koma. Kita sering sekali mendengar istilah koma, terutama ketika ada tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita. Mungkin ada yang sakit, ya. Kemudian mendengar istilah tersebut, apakah teman kita tersebut, saudara kita, atau siapapun, atau orang yang berada di dekat teman kita, dia tiba-tiba koma, dia mengalami koma, seperti itu. Apakah kita tahu apa itu koma? Ya, pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan pengertian koma, kemudian penyebabnya itu apa. Koma adalah kondisi ketidaksadaran atau pingsan yang mendalam, pingsan yang berat karena ada gangguan di otak yang disebabkan oleh suatu penyakit. Ya. Di antara penyakit yang bisa menyebabkan koma adalah di antara penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula atau penyakit kencing manis. Ya. Ketika seseorang yang menderita kencing manis atau gula, ketika dia mengalami kondisi gulanya sangat tinggi atau disebut dengan hiperglikemi, ya. Ketika dicek dengan alat gula biasa, ya, alat gula yang sering dipakai sehari-hari di rumah tangga atau di ruangan-ruangan, ya, ruangan-ruangan rumah sakit, itu tidak akan terdeteksi high. Biasanya di atas 400, ada yang di atas 500 sudah tidak terdeteksi. Tulisannya HI. Nah, kalau seperti itu, ini kemungkinan bisa mengalami kondisi penurunan kesadaran yang bisa berlanjut dengan koma kalau tidak segera diatasi. Nah, oleh karena itu, ketika ada siapapun, teman kita, tetangga, saudara kita yang mengalami penyakit gula, kemudian ada tanda-tanda yang mau ke arah koma, ya, seperti gelisah, kemudian dia haus, kemudian kunang-kunang, atau mungkin gliyeng istilahnya, ya, menguap, maka hati-hati, jangan-jangan dia kondisi kadar gulanya terlalu tinggi. Atau sebaliknya, hampir sama memang, ada yang menguap, ada gelisah, terlalu rendah juga bisa. Ketika orang mengalami kondisi gulanya terlalu rendah, di bawah normal, ya, itu akan terbaca di alatnya hipoglikemi atau low, ya, itu bisa berlanjut terjadi penurunan kesadaran yang lama-lama dia sudah mulai pusing, mulai tidak nyaman, mulai menguap, gliyeng, lama-lama bisa benar-benar tidak sadar. Ketika tidak sadar atau pingsan yang berat inilah yang sulit dibangunkan, inilah kondisi yang disebut dengan koma. Dan koma semacam ini karena akibat kondisi gula yang terlalu tinggi atau terlalu rendah disebut dengan koma diabeticum. Disebut dengan koma diabeticum. Kemudian, penyebab koma yang kedua adalah koma akibat penyakit liver atau penyakit hepatitis atau penyakit kuning gampangnya, ya. Orang-orang kita, orang awam sering menyebutnya penyakit kuning karena apa? Salah satu tandanya adalah kelihatan kuning pada daerah mata yang warnanya putih kelihatan kuning. Ini diantara tanda-tanda penyakit liver atau hepatitis. Ya, ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Itu yang kita kenal. Dan ketika seseorang mengalami kondisi yang berat, ya, ketika dia mengalami peningkatan yang namanya bilirubin, kondisi bilirubin yang terlalu tinggi, ya, pada penyakit hepatitis ini, pada penyakit liver ini, maka otak pun akan keracunan. Ya, di dalam darah terjadi peningkatan bilirubin yang tinggi sekali, otak akan keracunan sehingga terjadi penurunan kesadaran. Tanda-tandanya diawali dengan hal-hal yang seperti disebutkan tadi, hampir mirip, pusing, gliyeng, tidak karu-karuan, ya, sehingga tidak sadar kemudian. Maka ini namanya koma hepaticum. Koma yang disebabkan oleh penyakit liver karena kadar bilirubinnya atau keracunan bilirubin pada otaknya, ya, kadar bilirubinnya terlalu tinggi. Kemudian koma yang ketiga adalah koma uremicum.
Yaitu koma yang disebabkan karena kondisi ureum. Urea, kalau kita mungkin mendengar urea, jadi kalau kencing itu baunya pesing. Nah, itu yang pesing itu adalah diantaranya adalah karena kadar ureanya, kadar ureumnya. Ya, makanya pupuk, ya kita kenal pupuk itu disebut dengan pupuk urea. Baunya kan juga seperti itu ya. Demikian pula kondisi tubuh kita ada di dalam darah ini ada namanya ureum. Kalau terlalu tinggi sekali, ini pun bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran, bisa meracuni otak, dan nanti bisa pingsan yang berat, sehingga terjadilah yang namanya koma. Dan ini terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan pada fungsi ginjal, ya, pada penyakit ginjal, gagal ginjal biasanya. Itu adalah koma uremicum. Koma yang selanjutnya adalah koma apoplektikum, yaitu koma yang disebabkan karena kondisi arteriosklerosis atau pembuluh darah yang sudah banyak plak atau banyak sumbatannya, ya, banyak lemak nempel di situ, banyak kotoran lah, sehingga pembuluh darah atau jalan darah itu menjadi kaku, menjadi tersumbat. Ya, ini bisa juga menyebabkan koma. Demikian pula karena penyakit hipertensi juga hampir sama ya. Darah yang terlalu tinggi, tekanan darah maksudnya, tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya koma, dan biasanya kalau khusus tekanan darah terlalu tinggi, efeknya malah bisa menjadi stroke. Ya, stroke bisa stroke. Stroke karena sumbatan, bisa juga stroke karena pecahnya pembuluh darah di otak. Ya. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan tentang seseorang bisa mengalami koma. Apa itu koma? Pengertiannya yaitu kondisi pingsan yang sangat berat, yang sulit dibangunkan, ya. Dan itu disebabkan karena gangguan di otak, yang itu adalah akibat dari penyakit, ya, suatu penyakit atau keracunan dari suatu penyakit. Dan tanda-tandanya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian bagaimana kalau kita melihat orang seperti itu, orang yang koma, maka segera kita larikan. Bukan kita bawa, tapi kita larikan, segera kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau ada rumah sakit, langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan segera. Ya, ketika dicek ternyata gulanya terlalu tinggi, bisa nanti segera diatasi dengan diturunkan kadar gulanya. Ketika terlalu rendah, bisa dinaikkan. Ya. Kemudian ketika kondisi tidak sadar, maka di saat membawa hendaknya hati-hati. Ketika mau muntah, miringkan kepala. Jangan tetap tengadah, karena nanti bisa tersedak. Bisa balik ke sana, nanti masuk ke paru-paru, ini juga menjadi berakibat fatal. Oh iya, satu lagi yang hampir lupa, yang harus saya sampaikan di sini adalah ketika seseorang dalam kondisi tidak sadar, jangan sekali-kali diberi minum. Ketika pingsan, jangan diberi minum. Ini berbahaya sekali. Nanti tersedak masuk paru-paru, akibatnya bisa fatal. Ya, kalau paru-paru dalam kondisi tidak sadar, dia tidak mau meneguk minuman, kok dia masuki, dia bernapas, menghisap, paru-parunya menghisap air yang diminumkan oleh Anda atau siapapun. Maka cegah, ketika tidak sadar jangan dikasih minum. Ini sering sekali saya melihat kejadian seperti ini. Ketika ada orang baru geletak di jalan, tergeletak, buru-buru dia kasih minum. Sebentar dulu, kalau dia sadar betul ini kondisi pulih, dia mau nyedot sendiri, tidak masalah. Demikian beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sedikit paham tentang pengertian koma, kemudian macam-macamnya, sehingga kita mungkin sering mendengar istilah koma, kita sudah tidak asing lagi. Oh, ini ada saudara kita sedang sakit, sudah lama, dan sekarang kondisinya koma, di ICU, di ruang intensif, di ruang perawatan khusus. Maka kita bisa tahu, oh koma, oh berarti kondisi pingsan yang berat, yang sangat tidak sadar. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.